Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sifa. Saya dari kampus Darul Mu'alamah, jurusan Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan harga pasar selama 7 menit ke depan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Ada yang tahu nggak sih harga pasar itu apa? Atau keseimbangan pasar itu apa? Nggak tahu? Udah, aku jelasin ya. Keseimbangan pasar atau harga pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terjadi karena adanya tawar-menawar. Terus, adanya permintaan dan penawaran mendorong pembeli dan penjual melakukan proses tawar-menawar untuk mendapatkan harga pasar atau keseimbangan pasar. Contoh keseimbangan pasar. Contohnya penjualan minyak goreng di pasaran. Minyak goreng kan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ya, jadi membuat permintaan semakin meningkat. Namun, karena adanya kelangkaan bahan, membuat produsen tidak dapat menyuplai minyak goreng sesuai permintaan konsumen. Kelangkaan minyak goreng ini mengakibatkan harga minyak goreng di pasaran meningkat, begitupun sebaliknya jika terjadi penawaran lebih besar daripada permintaan. Oke, ada juga proses terbentuknya harga pasar atau keseimbangan pasar. Tapi mirip-mirip sama definisi sih. Terbentuknya keseimbangan pasar ya terjadi karena tawar-menawar itu, seperti yang dijelasin tadi. Ya, udah jelas kan? Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan harga pasar. Yang pertama, tersedianya barang sesuai yang diminta. Gimana tuh maksudnya? Seorang penjual akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh si pembeli. Kenapa bisa gitu? Jika barang yang tersedia terlalu banyak dan permintaan sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan tersebut. Jadi, harus sesuai ya. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Artinya, untuk mendapatkan kesepakatan harga, pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada di penjualan sesuai yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut adalah harga yang disebut dengan harga keseimbangan. Ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangan. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Maksudnya, suatu penawaran akan disebut efektif bila produsen mampu menjual barang sesuai dengan jumlah yang ada. Produsen tidak akan menambahkan jumlah persediaan barang, sementara konsumen melakukan permintaan barang dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi, maka keseimbangan akan berlangsung terus-menerus. Kembali lagi, dampaknya akan terjadi pada harga pasar. Jika keseimbangan terjadi, maka tidak akan ada kenaikan atau penurunan harga. Semuanya akan stabil atau konstan seperti biasanya. Dalam menganalisis harga pasar, kamu dapat menggunakan dua cara, yaitu keseimbangan secara angka dan keseimbangan secara grafik.
Yang pertama, keseimbangan secara angka. Pada cara ini, kamu dapat menganalisis melalui angka yang menunjukkan jumlah permintaan dan penawaran. Contohnya, seperti terdapat data jumlah permintaan 200 dan penawaran 900. Hal ini menunjukkan adanya sifat interaksi yaitu kelebihan penawaran. Yang kedua, secara grafik. Pada cara kedua, kamu dapat menganalisis keseimbangan harga besar melalui grafik permintaan dan penawaran. Dari grafik tersebut, kamu dapat menuliskan kembali dalam bentuk tabel sehingga diperoleh data angka. Setelah diperoleh data angka, kamu dapat menganalisisnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu keseimbangan secara angka. Oke, kesimpulannya, dalam memahami keadaan yang terjadi dengan adanya pengaruh keseimbangan pada pasar, maka dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan permintaan yang ada. Terjadinya proses tawar-menawar dalam dunia pasar dengan tujuan merapatkan kesepakatan harga tersebut yang akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. Jangan lupa catat juga setiap penjualan yang terjadi pada bisnis Anda. Dengan begitu, Anda bisa melakukan analisa mendalam dan bisa memastikan bahwa produk yang Anda buat tidak melebihi atau mengalami kekurangan terkait permintaan konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.